Jadikan hatimu itu seperti ikan di laut. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kerisauan mengatur hajat keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu tidak usah kau sibuk memikirkannya. Kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping kekecewaanmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu. Padahal kau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjaminkan menerima semua doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang kau tentukan. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya batinmu. Apabila Tuhan menghendaki membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian kurnia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian kurnia Allah kepadamu? Beraneka warna jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan kepada hambanya. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan roh jiwanya adalah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap suatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana menjendiri untuk masuk ke medan berpikir. Bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gemar dunia, terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah, padahal dia masih terikat terbelenggu oleh syahwat nafsunya? Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadratullah, padahal dia belum bersih, suci dari kelalaiannya yang di sini, diampunkan dengan janabahnya? Atau bagaimana akan mengerti rahasia-rahasia yang halus, padahal dia belum taubat dari kekeliruan-kekeliruannya? Alam ini kesemuannya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena nampaknya hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar dia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya nur makrifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa adalah dapat menghijabkan engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya. Di sisi Allah, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijabkan oleh sesuatu padahal Allah yang mensahirkannya segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal andaikan tidak ada Allah, niscaya tidak ada segala sesuatu? Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib, bagaimana nampak wujud di dalam alam Adam, yakni sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Bagaimana dapat nampak ada wujudnya, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat qadim. Tiada meninggalkan sedikit pun dari diri kebodohan. Siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa selain daripada apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu?
Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal dia yang nampak pada dia segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal dia lebih jelas nampak dari segala sesuatu? Bagaimana mungkinkah akan dihijab oleh sesuatu, padahal dia dari yang esa, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun? Bagaimana akan dapat dihijab oleh sesuatu, padahal dia Allah lebih dekat padamu dari segala sesuatu?